Sensasi, sensasi malam. Kembali lagi di Sensasi Malam. Ketika malam bicara, sensasi dimulai. Bintang tamu kita berikutnya dengan segala kerendahan hati beliau dan juga bisa dibilang panggilan hati. Beliau memutuskan untuk bekerja sebagai supir ambulans. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita lihat dulu video berikut ini. Pak Itong, pria asal Bangkalan Madura ini mengambil profesi yang tidak banyak orang jalani. Menjadi seorang pengantar jenazah. Berbagai pengalaman tak masuk akal pun sering dialami oleh Pak Itong. Kemunculan sosok-sosok tak kasat mata, suara-suara yang tertangkap di rekaman video, sampai keranda bergerak dengan sendirinya. Bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan di Sensasi Malam. Selamat malam, terima kasih. Apa kabar Mas Itong? Alhamdulillah sehat. Oke, berprofesi sebagai seorang sopir ambulans. Bener, Yang bikin menarik adalah kemarin video Mas Itong nih. bener. Di dalam mobil ambulansnya lagi berdialog sendiri dengan sesuatu di belakang. Sesuatu yang nggak terlihat. Dan jutaan yang nonton loh Mas, keren banget. Ini sebenarnya real atau hoax? Ini pengalaman pertama saya rilis selama jadi supir ambulans. Oke, yang masih penasaran coba kita lihat dulu ya. Ya ini jalannya kayak gini. Dari tadi keranda itu bunyi terus. Ket mang. Warno aja apa nih? Warno. Takon mudun mah, ayo mandek ta, ngumpul jalan sepi gitu, ayo, mandek ayo. Aku mandek ya ayo. Mudun ayo mumpung jalan sepi gitu. Nyaut loh sebenarnya dia ya. Tapi dalam bentuk gerakan gitu bunyi. Kurang tahu juga itu mas. Tapi kelihatan ekspresinya dari pakar mikro ekspresi, saya ngeliat masnya baik-baik aja kayak. Ekspresi yang biasa itu bunyi sudah yang keempat kalinya mas. Jadi bukan yang pertama kali. Kalau yang pertama kali itu gemeter mas ya. Oh jadi setelah keempat kali baru setelah memberanikan keempat kali sekalian di videoin. Berani sekalian di videoin. Itu awalnya saya ambil jenazah itu di salah satu rumah sakit di Surabaya. Kebetulan bukan yang meninggal aneh-aneh kecelakaan atau apa enggak ada. Meninggal Cuman sakit biasa aja. Akhirnya saya bawa sekitar jam 11:30 jam 12-an. Saya bawa ke Madura di Sampang. Oh dari Surabaya ke Madura? Surabaya ke Madura, ke Sampang. Alhamdulillah selama jadi sopir ambulan tuh kita bisa tahu mas. Jenazah ini dulu hidupnya gimana, suka berbuat maksiat atau enggak, itu kita bisa tahu. Ah? Orang itu kalau terlalu banyak berbuat maksiat itu di ambulan itu diangkat berat. Jadi kalau saya bawa jenazah, mobil saya digas berat, bawanya juga berat kayak bawa beberapa ton gitu muatan, itu saya pulang merinding. Nah kejadian ini enggak seperti itu. Jadi normal. Nah, itu tahu dari mana? Konsep dari mana itu? Kebiasaan mungkin ya dari sesama supir ambulan. Gitu. Oh Sesama udah supir ada pembahasan ada seperti pembahasan itu. seperti itu. Kalau kendala itu bukan murni dari kendaraan, dari hal-hal yang goib seperti itu. Oke, dan yang viral ini? Saya bawanya nggak berat, nggak apa, santai aja. Ditawarin itu kawalan. Mas mau dikawal nggak? Oh nggak usah pak, cuma di sini aja kok. Selama perjalanan di Sampang, itu nggak ada masalah apa-apa. Jalan, masuklah saya ke kota Bangkalan. Duduk saya mulai nggak nyaman nih. Duduknya itu saya. dari jam berapa tuh? Udah jam berapa tuh kira-kira? Jam satuan mungkin. Jam satuan? Iya jam satuan, mungkin lebih dikit-dikit lah. Duduk saya mulai nggak nyaman, saya memutuskan untuk ingin berhenti di pinggir jalan. Saya benerin kursi saya, karena kan kalau ada keranda ini nggak ada pembatas. Saya nyalain sebatang rokok, saya noleh kanan. Ternyata di situ ada satu pemakaman, ada pendoponya besar, di dalam pendopo itu ada makam.
Saya nggak kenetek assalamualaikum atau apa gitu. Cuman, ada makam. Saya jalan. Nemulah saya jalan berlubang. Jadi saya memutuskan untuk jalannya zigzag. Ketika zigzag itu tadi bunyi keranda itu pertama kali. Bunyi. Jedak. Saya cuman heran, loh, kok keras ya bunyinya. Padahal Nggak masuk lubang tuh ya? Nggak masuk lubang tuh ban. Oh saya biarin aja. Itu nemu jalan halus. Bunyi mas. Jedar. Nah di situ saya kaget. Saya nggak berani noleh belakang, tapi saya benerin spion saya yang di tengah itu. Saya benerin spion tengah untuk ngadep belakang. Apa ini ya? Saya nggak pernah kayak gini, gitu loh dalam hati saya. Saya pelan-pelan, 20 km per jam, saya pelan-pelan sambil ngelirik spion. Ternyata bunyi ketiganya terlihatlah itu. Kerandanya ngangkat. Jedar. Padahal jalan udah mulus nih. Mulus, jalannya mulus. Nah, di situ saya pegang handrem, saya jauhkan kaki dari pedal gas. Ini sudah gemeter sebenarnya, Mas. Ini sudah goyang semua ini. Saya cuma istighfar aja. Kebetulan saya mikir nyari teman. Saya video call teman saya. Kebetulan teman saya itu melihat kejadian itu. Ada apa, Bang? Temenin saya, jangan matiin dulu HP-nya, saya bilang gitu. Emang ada apa? Temenin dulu, diem dulu, saya bilang gitu. Nggak lama setelah saya ngomong gitu, kerandanya itu ngangkat lagi. Jedar. Anjir kok gitu Bang, katanya gitu. Kok gitu Bang? Kamu sama siapa? Sendiri saya. Duh gila lu Bang. Udah, mintain nomor aja kan gitu. Mintain nomor? Togel jadinya nih. Waduh, terus? Jadi suruh mintain nomor, jadi dibercandain Mas di situ Mas. Iya. Dan itu selama kita video call dan bunyi sekali, dibercandain sama temen nggak bunyi lagi tuh. Nggak bunyi lagi, udah hilang suaranya. Jadi saya merasa terhibur sama temen tadi, dikasih semangat, support, udah tenang. Udah, jadi kaki udah gak gemeter, saya jalan lagi. Itu apa? Yang keempat baru bunyi itu Mas. Dar, wah gak dibiarin ini, saya rekam. Jadi saya ngerekam itu bunyi yang ketiga kali, yang keempat kalinya. Nah sebelum saya ngerekam itu tadi kan, waktu berhenti saya ngomong tuh, kalau kamu mau ngikut jangan ikut saya cari nafkah. Jangan ngikutin saya. Kalau mau ikut yang lain. Akhirnya waktu saya ngerekam, saya ngomong kan situ. Kamu itu tadi saya turun-turun, nggak turun-turun. Saya bilang gitu kan. Tak mintain nomor nggak dikasih. Saya bilang gitu. Tetap ada itunya. Tetap itunya. Jadi memang untuk ngilangin rasa takut saya. Untuk ngilangin rasa takut saya. Itu berapa lama kejadiannya sampai akhirnya Mas pulang ya? Pulang itu sekitar dari tempat saya berhenti terakhir itu sekitar masih 4-5 kilometer. 5 kilometer lagi? Itu masih bunyi-bunyi, tapi nggak seintens ini. Sebelum pom bensin itu daerah namanya Kuanyar itu baru hilang total. Baru hilang total. Ada omongan kah sebelum itu? Nggak ada. Di sosial medianya Mas tuh banyak yang bilang, kan kalau supir ambulans kan selalu berdua. Ada yang sampai komen, itu pasti temennya di belakang kali, isengin gitu. Iya. Kalau temen sih nggak mungkin juga masih bisa ngangkat seperti itu. Karena itu ambulan, kerandanya itu sudah kuncian gini, ada lock ini. Di depan, di belakang juga ada lock. Jadi real ya. Kalau dihitung-hitung, 1,5 tahun ini Mas, bekerja sebagai sopir ambulans, udah berapa kali bawa jenazah? Banyak sih Mas, banyak. Ratusan? Kalau ratusan sih mungkin belum ya, cuman sudah banyak nggak bisa ngitung ya. Nah, ini hanya salah satu yang viral. Salah satu aja. Ada lagi nggak yang cerita yang mungkin tidak sempat Mas dokumentasikan? Kalau yang pertama kali ada dokumentasinya, itu waktu saya ngambil jenazah yang mati hidup lagi. Dia mati, divonis meninggal sama divonis meninggal sama dokter, terus hidup lagi, terus meninggal lagi, terus hidup lagi. Dan ketika ini gimana ceritanya nih? Benar. Nah waktu itu saya ditelepon salah satu tokoh agama, suruh tong ambil orang sakit. Saya berangkat itu jam 12 malam. Saya jalan bawa tempat tidur pasien itu, saya bawa ke atas. Ketika saya masuk ke ruangan itu, saya nanya ke dokternya, mana nih yang mau saya bawa? Yang sebelah sana Pak, kamar itu. Terus ketika saya lihat sudah di oksigen. Oke. Nah, tapi di situ tidak ada alat-alat yang lain kecuali oksigen. Saya curiga nih,
kok bapaknya gini, nggak ada pergerakan, cuman kok masih di oksigen. Saya ngomong ke dokter jaga, saya panggil, dok coba dicek dulu. Ini bapaknya ini, saya bawa orang sakit apa orang meninggal? Dicek, ternyata divonis meninggal. Saya pamit sama anaknya, Mbak saya turun aja ke bawah, ke kamar jenazah, nanti saya tunggu di situ. Akhirnya saya turun, bawa ambulan, nggak saya masukin di rumah sakit. Saya parkir dulu, ngopi dulu. Selang beberapa menit, sekitar 15-20 menit baru saya ditelepon sama anaknya. Mas, naik lagi dong di atas, katanya gitu. Loh kenapa mbak? Ini bapak divonis hidup lagi, katanya gitu. Allahu Akbar, bisa begitu ya? Iya. Habis itu, kan itu tadi sudah divonis sama dokternya, sudah diperiksa kalau meninggal. Iya mas, tapi ini sudah 3 kalinya. Dokter tadi itu divonis meninggal, terus hidup lagi, meninggal, hidup lagi. Yang ini ketiga kalinya. Ketika saya mendengar cerita seperti itu, saya ngomong sama anaknya, udahlah mbak, bawa pulang aja. Kayaknya bapak ini sudah nggak mau meninggal di sini, mau meninggal di rumah aja. Nah, kembali putar baliklah saya. Saya turun, saya masuk ke lorong. Nah di situ sepi mas, nggak ada orang sama sekali. Suara pun nggak ada, cuman suara tikus yang saya dengar. Akhirnya saya inisiatif ngerekam nih. Rekam lorong itu. Saya rekam, tiba-tiba ada bunyi di belakang. Kayak kasur pasien itu dibenturkan ke tembok, langsung diseret. Serwet gitu mas. Ada videonya itu, saya rekam. Jemput jenazah di rumah sakit, malah digangguin setan. Dari ujung ke ujung itu, dari ujung tikungan sampai ke lift itu saya rekam, tapi nggak ada orang udah. Dan itu tepas di belakang saya. Dan memang di situ mitosnya sih ada suster gebreng gitu mas. Serem ya, tapi kenapa yang saya mau tanya, hampir semua kejadian itu malam? Karena saya kebanyakan ngambil jenazahnya malam mas, kebanyakan yang meninggal malam. Kebanyakan malam ya, makanya kejadiannya lebih banyak ke malam ya. Lebih banyak ke malam. Baiklah pemirsa, sebelum kita lanjut, langsung aja kita panggil dulu Susi buat ngopi dulu. Kalau ini nggak serem dong? Nggak serem. Nggak. Lebih nakut-nakutin. Takutnya di rumah ngambek. Silakan. Ini Susi saya, Pak Itong. Dengan kejadian-kejadian seperti ini, ada trauma nggak sih sendiri buat Pak Itong? Kalau sejak kejadian keranda ini, malah termotivasi mas. Maksudnya agak lain nih kayaknya. Iya. Sebentar. Kenapa? Jadi kalau dengan kejadian ini tuh, jadi kepingin lagi malah. Ntar dulu nih, laginya lagi ngonten kah? Iya Atau bisa dibuat itu juga, uji mental juga sama barang-barang seperti itu. Oh jadi ada adrenalinnya, gitu. tambah semangat gitu Tambah ya? semangat malah. Gak pernah kepikiran takut dia papain gitu? Justru dari awal saya ambil job ini, saya mau pegang ambulan ini karena saya ini orangnya realistis, nggak percaya sama seperti itu. Jadi nggak percayalah sama hal-hal seperti itu. Berhubung kejadian seperti ini, kok malah ketagihan. Ketagihan. Gak malah kepingin explore itu, bukan gitu malah, kepinginnya itu malah. Ini nih, coba ceritain video yang satu ini. Coba kita lihat. Ini video yang sama? Sama. Tapi ISO-nya dinaikin? Iya. Oh. Itu hasil jepretan yang komentar, Mas. Bukan hasil jepretan saya. Oh, jadi netizen yang screenshot, abis itu dinaikin ISO-nya sampai kelihatan tuh belakangnya tuh. Benar. Kan sebelum saya share kan saya kan juga ngedit juga. Ngedit juga. Saya lihat apaan ini belakang gitu kan. Kok kayak ada cewek ini di belakang. Perasaan gak bawa cewek saya. Gitu kan.
nyari perkara. Ingat yang di rumah kan akhirnya pasti langsung loh. saya bojoku. kembalikan lagi ke pengaturan awal. Akhirnya saya share, saya kasih tanda panah. Ketika ada yang nanya itu, saya suruh download, silakan di-download, dinaikkan sendiri, diedit sendiri. Nanti kelihatan apa. Nah ini berikutnya lagi kita coba lihat. Ini ya yang video viral juga nih. Yuk, jalan. Saya pengantar jenazah, kebetulan ini nggak punya keluarga di Surabaya, dia perantauan. Nah, yang keluarganya tinggal satu nih, ponakannya. Ponakannya nggak bisa ke Surabaya untuk jemput jenazah karena istrinya melahirkan. Terus dibawanya kemana? Ke- Kok berhenti di tengah jalan gitu? Ke Sampang, ini ke Sampang. Ke Sampang? Sampang ya. juga, ke Sampang juga. Kebetulan kita cuma bermodal GPS yang dikirim Pak RT melalui dari ponakannya. Nah kebetulan GPS-nya berhenti di tengah sawah itu. Lah terus? Nah itu kan ada apa? Ada motor lewat tuh. Heeh. Itu cewek cowok itu. Sebenarnya mau cegat, mau nanya alamat itu tadi. Dia kelihatan keranda kan? Itu kan saya terangin semua lampunya. Oh, iya. Iya, iya, Di kelihatan dalam. tadi, Kelihatan kan dari luar. Kabur. Nah, kabur dia. Ya iyalah mas, saya juga kamu kalau mas. Juga kabur. Bukannya mau baik hati kasih informasi, tapi makanya begitu ngeliat itu aja udah. Ketika saya mau cegat itu udah kabur duluan, sudah ngegas duluan orangnya. Makin gak enak nih nonton beginian nih. Setelah 15 menit baru alhamdulillah nyambung teleponnya, kita Sherlock balik ke ponakannya, kita dijemput 2 orang. Oh salah itu ternyata Enggak, GPS-nya. Deket selisih situ. berapa? 1 kilo lebih lah. Oh lumayan. Iya, Oh Ya. jadi akhirnya dijemput langsung dijemput sama mereka. langsung sama mereka. Kayak tadi foto yang tadi bisa di zoom kali ya. Ya itu tadi di bagian pojok udah dilingkarin itu pemirsa, ada pantulan tuh, lihat sendiri ya. Nah, itu posisi saya di samping supir ya. Di samping putih. Tapi ini kan lagi di luar kan, ini lagi keluar nih. Di luar tapi di samping. Itu kelihatan dari belakang ke belakang itu kan. Iya. Nah, ketika saya pindah, itu pindah saya ke belakang. Allah Akbar. Saya pindah ke belakang, dia pindah ke depan saya gini. Oke, terlepas dari banyaknya cerita, pasti wah di antara semua ada hal-hal yang diwanti-wanti nggak? Kalau sopir pengantar jenazah itu nggak boleh ini, nggak boleh ini, dan nggak boleh ini gitu. Ada nggak pantangannya gitu? Ada mas, pesannya teman-teman tuh pertama itu harus bersih. Dalam artian? Nggak boleh junub. Pokoknya suci lah, dalam keadaan suci. Terus yang kedua, kalau setelah ngantar jenazah nggak boleh ngebut. Nggak boleh? Boleh Ngebut. Oke. Nah, karena pengalaman kebanyakan teman-teman yang setelah ngantar jenazah ngebut tuh kayak ya itu tadi ada fenomena gitu. Malah digangguin. Kadang ada tiba-tiba ada yang nyebrang, ada yang muncul gitu katanya gitu. Sebelum kerja jadi sopir pengantar jenazah, sebelumnya Mas itu kerja apa sih? Saya dulunya sempat jadi bartender juga, pernah Coba jadi kasih botol, Pantes. suruh praktekin. Kopimu belum disentuh. Dia paham soal begini-begini. Oh sempat jadi bartender? pernah. Terus setelah itu saya keluar Kafe? bartender dari kafe, saya kerja security. Security, habis security sekarang jualan pentol. Jualan pentol. Nah, Tapi masih jadi pengantar juga? Jadi pengantar juga. Kenapa milih jadi pengantar? Kenapa nggak milih sopir pribadi atau siapa gitu mas? Tetap security. Ajudan pejabat? Jiwa apa ya namanya ya? Lebih ke hati nurani saya lah, Mas. Soalnya kan ambulan itu kalau di rumah sakit mahal. Tuntutan pribadi saya sih. Panggilan hati Biar ya? panggilan hati untuk bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Wow. Karena di sini juga saya juga nggak digaji. Serius? Serius nggak digaji. Jadi kalau ada orang yang mau pakai ambulan. Jadi kalau mas tiba-tiba pagi-pagi, malam-malam ditelepon jam Berangkat. 12, jam 1? berangkat. Masya Allah keren banget lu mas. Jadi pernah saya mulai dari asar sampai setelah sholat asar sampai adzan subuh baru pulang. Itu 2 rute. Jadi dari Surabaya ke Sampang, balik lagi ke Surabaya, ngambil jenazah lagi ke Sumeneb. Ujungnya Surabaya, ujungnya Madura. Ujungnya ya. Nggak istirahat itu? Nggak, Tahu loh. los mas. Los. Ih keren, tepuk tangan dulu dong.
Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah dikasih sehat lah istilahnya. Panggilan hati justru Panggilan hati, benar. rezeki ada aja. Rezeki ada aja. Kesehatan tetap dijaga terus. Tolong ya kalau pemerintah ada yang nonton. Nih daripada nambahin di sono mending nambah gaji ini. Ya kan? Jelas sangat membantu masyarakat sekitar. Betul. Oke Mas, kira-kira apa yang mau disampaikan dari Mas Itong? Biar masyarakat di luar sana mungkin misalnya kalau butuh bantuan bisa langsung hubungin. Benar. Atau juga tidak boleh berpikiran jelek tentang sopir-sopir pengantar jenazah karena mereka cukup punya andil lah. Gitu. Apa yang mau disampaikan? Kalau saya sih lebih ke halayak umum ya. Karena sopir jenazah ini punya apa namanya pesan-pesan yang tidak tersurat dan tidak apa hanya tersirat aja ya. Hanya tersirat aja ke supir pribadi itu tadi. Perbaiklah amal aja lah. Jadi kita bisa merasakan itu. Tidak semua pekerjaan itu dilakukan hanya semata-mata untuk mendapatkan rupiah. Kadang panggilan hati justru mendatangkan rezeki jauh lebih banyak. Amin. Salah satunya kesehatan. So, terima kasih banyak Mas Itong. Siap. Sehat-sehat apapun pekerjaannya. Kita tunggu konten berikutnya. Siapa tahu ada yang lebih menarik lagi. Menakutkan lagi.